Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Kedua kalinya tidak lupa bersyukur kepada Prof. Arita Marini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas ini. Selanjutnya, ketiga kalinya di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya pada presentasi pada hari ini. Adapun anggota lainnya yaitu yang pertama ada Anita Khairunnisa Rianto, yang kedua ada Dea Anissa, yang ketiga ada Pinasti Putri Maulita, yang keempat ada Rahmah Hasnafadiah, yang kelima ada Reina Putri Armesya Pasha, dan yang terakhir ada Riliana Andriani. Next. Selanjutnya itu pokok bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian pengelolaan sekolah dasar. Yang kedua, kerangka pengelolaan sekolah dasar. Yang ketiga, konteks pengelolaan sekolah dasar. Yang keempat, sekolah yang efektif. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. Next. Baik kepada pemateri, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, yang pertama itu ada pengertian pengelolaan sekolah dasar. Menurut Nugroho, pengelolaan merupakan bahasa yang biasa dipakai pada ilmu manajemen. Dengan demikian, manajemen merupakan ilmu yang menyangkut proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga bisa dikaitkan dengan kegiatan perencanaan, pengolahan, pengawasan, dan pengarahan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu kegiatan yang ruang lingkupnya berupa manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Dari uraian tersebut juga dapat mengacu pada salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia, yaitu sekolah dasar, di mana tujuan dari pengelolaan sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan kelembagaannya, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Lalu ditinjau dari peranannya, maka seluruh pegawai di sekolah dasar memiliki peran tanggung jawab dalam mengelola sekolah, terutama guru-guru yang memiliki kontribusi khusus dan langsung terhadap manajemen sekolah dasar. Berkaitan dengan penugasan ini, kepala sekolah juga memiliki tuntutan peran yang lebih kompleks untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Next. Selanjutnya, kerangka pengelolaan sekolah dasar. Kerangka manajemen atau kerangka pengelolaan adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Kerangka manajemen atau kerangka pengelolaan menetapkan akuntabilitas dan memberikan kejelasan untuk individu di dalam organisasi. Adapun kerangka manajemen sekolah dasar secara umum yaitu terdiri atas yang pertama, perencanaan anggaran tahunan sekolah, yaitu jadwal dan prosedur dalam perencanaan anggaran tahunan sekolah untuk mereview pengembangan rencana dan menjamin konsistensi dengan anggaran yang ada. Kemudian yang kedua, peran kepala sekolah, yaitu garis besar peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Kemudian yang ketiga, monitoring pengeluaran finansial, yaitu pengaturan untuk melakukan autorisasi pembayaran dan pelaksanaan monitor pengeluaran finansial. Yang keempat, manajemen ketidakhadiran kepala sekolah, yaitu pengaturan manajemen atau pengelolaan pada saat ketidakhadiran kepala sekolah atau individu lainnya.
Kemudian, prosedur mengisi kekosongan pegawai, yaitu menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai termaksud melibatkan pemerintah di dalam pelaksanaan prosesnya. Kemudian, delegasi wewenang. Maksudnya itu wewenang yang didelegasikan kepala sekolah, salah satunya meliputi kemampuan untuk melakukan pengeluaran. Dan yang terakhir, laporan kinerja sekolah. Itu pernyataan mengenai frekuensi dan tingkatan rincian laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran dari sekolah tersebut. Next. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antar pegawai di sekolah dasar, dan antara pegawai dengan orang tua. Siswa diorganisasikan ke dalam kelas-kelas. Mereka diperlakukan sebagai sebuah kelompok dan diharapkan bertindak sebagai kelompok. Guru-guru dituntut harus bekerja secara kolektif karena merupakan tanggung jawab profesional individu. Kegiatan kurikulum tersebut harus dilakukan secara kolektif. Selain itu, guru-guru juga bertanggung jawab kepada kolega, orang tua murid, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan segala aktivitas di sekolah tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab baik secara individu maupun kelompok terjadi di dalam kerangka kolektif. Hal ini akan diturunkan dari tujuan keseluruhan sekolah tersebut dan pengembangan rencana berdasarkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa manajemen sekolah dasar sangat berdasar pada pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau dalam kesatuan tim di sekolah dasar. Pekerjaan tim tersebut harus berdasarkan tujuan yang jelas dengan serangkaian persetujuan mengenai kemana sekolah dasar ditujukan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Tujuan sekolah dasar tersebut akan dicapai melalui rencana pengembangan sekolah dasar yang meliputi pengakuan bahwa fungsi utama seluruh sekolah dasar adalah untuk mempercepat pembelajaran dan memberikan pendidikan yang tepat untuk siswa. Oleh karena itu, siswa merupakan pusat dari semua aktivitas seluruh sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru memenuhi kebutuhan siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar yang dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik pula. Kepala sekolah dan guru-guru senior memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi tersebut. Pada saat yang sama, guru-guru umumnya memiliki tanggung jawab yang serupa untuk membuat siswa sebagai fokus utama dari apa yang dilakukan guru-guru tersebut. Guru perlu bekerja sama secara kolektif untuk menghasilkan atmosfer di sekolah yang mendorong siswa agar dapat memberikan respon positif dan bertanggung jawab. Selain itu, memiliki tujuan yang jelas dari setiap pembelajaran yang dilakukan dan menginformasikan kepada siswa agar mereka paham terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru-guru di sekolah sebaiknya bekerja sebagai sebuah tim sehingga mereka dapat memberikan kepemimpinan dan bimbingan di bidang kurikulum yang mungkin menjadi penyebab kesulitan bagi guru ketika bekerja secara individu. Dengan cara ini, kelemahan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana, manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Next. Berikutnya yaitu konteks pengelolaan sekolah dasar. Pencapaian target akan dicapai dengan program pengajaran di mana masalah, keterampilan, dan proses perlu diajarkan kepada siswa dengan kemampuan dan kematangan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan gaya dan metode pengajaran akan menjadi lebih tradisional dalam menghadapi tuntutan kurikulum dan penilaian yang ada. Kurikulum nasional akan membantu menyelesaikan tugas manajemen di sekolah dasar. Kurikulum nasional ini akan mendorong semua sekolah untuk berubah. Kurikulum nasional dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan insentif yang jelas untuk sekolah yang lebih lemah
untuk menyamai sekolah yang terbaik, sehingga sekolah yang terbaik akan tertantang untuk melakukan dengan lebih baik lagi. 2. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada orang tua murid. 3. Memberikan tujuan dengan rinci dan tepat kepada guru-guru. 4. Menjamin keberlanjutan dan kemajuan dari tahun ke tahun dan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. 5. Membantu guru-guru untuk berkonsentrasi pada tugas yang dilakukan dalam usaha mencapai hasil yang sebaik mungkin untuk setiap siswa secara individu. Pada saat ini, kurikulum nasional menjamin semua siswa memiliki dasar yang sama dalam hal kompetensi pada siswa sekolah dasar. Kurikulum nasional memberikan tujuan dan kerangka dasar yang jelas mengenai standar yang harus diketahui, dilakukan, dan dipahami siswa. Turut campur orang tua murid merupakan topik utama yang akan berlanjut terus dengan cara meningkatkan pengaruh orang tua terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dan akan menjadi lebih dapat merespon keinginan orang tua murid jika makin sedikit campur tangan pemerintah terhadap pembuatan keputusan yang dilakukan oleh sekolah dasar. Agar sekolah dasar dapat membuat keputusan berdasarkan kebutuhan lokalnya, maka masing-masing sekolah membutuhkan otonomi yang lebih besar. Keadaan ini dapat dicapai melalui pendelegasian manajemen sumber daya kepada sekolah dasar dan mengizinkan sekolah dasar untuk mengembangkan kekuatan sendiri dan spesialisasi di dalam kerangka kurikulum nasional. Otonomi yang dimiliki oleh sekolah dasar membuat sekolah dasar bertanggung jawab yang dijamin oleh makin meningkat dan intensifnya pengawasan di sekolah dasar yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat setempat. Selain itu, melalui otonomi, sekolah dasar akan lebih memfokuskan dalam merespon hal-hal berikut. Yang pertama, target yang jelas dalam kurikulum nasional yang memberikan sekolah dasar dan orang tua petunjuk dalam menilai kemajuan siswa sekolah dasar baik secara individu dan kolektif. 2. Pengaturan penilaian dan ujian yang dilakukan dapat mengukur kemajuan siswa sekolah dasar sehubungan dengan target-target yang telah ditetapkan. 3. Pengumuman hasil ujian yang didukung oleh pengawas yang teratur memungkinkan orang tua dapat meminta sekolah untuk mempertanggungjawabkan performanya dan memberikan sekolah dasar jaminan mengenai standar pengajaran yang harus dilakukan. 4. Makin meluasnya pilihan sekolah yang memungkinkan orang tua untuk memperoleh informasi mengenai performa sekolah secara relatif dan memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka. Next. Selanjutnya, sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memenuhi kebutuhan berdasarkan identifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil yang baik. Dalam perumusan kurikulum nasional, sekolah efektif ialah sekolah yang memaksimalkan pencapaian siswa dan perkembangan individu, serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Sekolah akan menjadi efektif jika memiliki kepemimpinan yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, serta memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Berikut ini ada bagan model sekolah dasar yang efektif. Berisi tentang deskripsi pekerjaan yang jelas, pekerjaan yang menantang, iklim kerja yang baik, komunikasi guru dan siswa yang baik, notulensi, performance pekerjaan yang baik, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam sekolah, keterlibatan kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang baik, keterlibatan pegawai sekolah, kegiatan pengajaran yang efektif dan baik, pendekatan pembelajaran. Next. Keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat juga merupakan aspek sekolah yang efektif. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan ini dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, orang tua mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak mereka. Yang kedua, orang tua melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya melalui pendidikan. Yang ketiga, orang tua berkomunikasi dengan sekolah. Dan yang keempat,
Orang tua secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah seperti menjadi sukarelawan di dalam kegiatan fisik, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, di dalam perpustakaan sekolah, membantu guru-guru di sekolah, menjadi pembicara tamu, dan membantu di dalam meningkatkan dana sekolah. Selanjutnya, sekolah dasar yang efektif harus memberikan kegiatan belajar dan mengajar yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai jika guru-guru melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan memelihara etos ruang kerja yang baik. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa memahami apa saja yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi sekolah dasar yang efektif harus memberikan kegiatan belajar dan mengajar yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai jika guru-guru melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan memelihara etos kelas yang baik. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa memahami apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik. Yang keempat, membuat contoh dan menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Yang kelima, memiliki pengharapan yang tinggi dengan pertimbangan dapat dicapai dan dari siswa-siswa baik dari segi performa akademik dan perilaku yang baik. Yang keenam, memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu. Yang ketujuh, memahami peran bahasa di dalam pembelajaran. Yang kedelapan, memahami bahwa siswa-siswa di dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kesembilan, memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang kesepuluh, bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikannya kepada orang tua siswa. Dan yang ke-11, mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Next. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam pengelolaan sekolah dasar. Berikut ini peran kepala sekolah. 1. Menerima tanggung jawab fundamental untuk kualitas pembelajaran. 2. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan siswa, pegawai, komunitas orang tua, dan pihak-pihak lain di dalam konteks sekolah yang lebih luas. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kualitas dan efektivitas program kegiatan belajar dan mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Lalu yang keempat, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang memberikan nilai pada kebutuhan akademik dan spiritual siswa, serta mengintegrasikannya dengan cara yang holistik. Yang kelima, memelihara lingkungan belajar yang berorientasi positif dan aman secara fisik. Yang keenam, menjadi panutan untuk profesi kepemimpinan sekolah. Lalu yang ketujuh, menggunakan proses yang efektif untuk menetapkan arah strategis dan menyusun tujuan realistik untuk organisasinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kepala sekolah terdiri dari persiapan dan pelatihan kualitas, pengembangan profesional yang memenuhi seluruh tahapan karir kepala sekolah. Yang ketiga, level dukungan administratif dan tingkatan kewenangan. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas kepala sekolah meliputi rekrutmen dan proses seleksi yang buruk, persiapan dan pelatihan yang tidak cukup, kurangnya waktu dan dukungan pemerintah, perubahan yang cepat, kurangnya kewenangan, tidak adanya evaluasi yang ketat, dan sistem
penghargaan. Kepala sekolah yang efektif adalah cerminan pemimpin yang kuat. Tidaklah mungkin memiliki sekolah yang baik tanpa kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang efektif dapat memberikan kekuatan dan pengaruh kepada sekolahnya dalam hal administrasi sehari-hari. Next. Baik, alhamdulillah presentasi kali ini telah selesai. Berdasarkan materi presentasi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sekolah harus memajukan dan membantu proses pembelajaran. Seluruh pegawai di sekolah dasar memiliki peran langsung dan penting di dalam manajemen sekolah tempat mereka bekerja. Kepala sekolah yang bekerja dengan stafnya harus mengelola pelaksanaan kebijakan termasuk rincian pengorganisasian, penilaian, dan pelaksanaan review dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Agar semua hal ini dapat berjalan secara optimal, sekolah harus menetapkan kerangka manajemen. Kerangka manajemen adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.